Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Tidak Mengganti Doa Bapa Kami. Inti dari Injil adalah keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Tidak mungkin doa Bapa Kami tidak memiliki hubungan dengan proses keselamatan. Ya saudaraku, doa Bapa Kami yang merupakan formula kehidupan termuat di dalam doa Bapa Kami itu termuat pola hidup, format hidup atau gaya hidup untuk menyelenggarakan keselamatan yang Allah berikan. Dalam hal ini doa Bapa Kami seperti sarana untuk memformat ulang kehidupan seseorang agar sesuai dengan maksud manusia diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan doa Bapa Kami. Kita harus selalu mengingatnya dengan mengucapkan doa Bapa Kami dalam pengertian yang benar. Tentu saja kita bukan hanya mampu menghafal kalimat doa Bapa Kami, tetapi benar-benar mengerti isinya dan menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa Kami. Saudaraku, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, bagian dari doa Bapa Kami merupakan gaya hidupnya, yang juga akan dikenakan semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Tentu kalimat mengenai pengampunan dan dijauhkan dari pencobaan tidak perlu ada, tetapi kalimat yang lain pasti menjadi format kehidupan yang dikenakan oleh manusia yang tidak kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia memanggil Allah sebagai Bapa, mempermuliakan Allah, menghadirkan pemerintahan Allah dengan sempurna, serta melakukan kehendak Allah dengan tepat, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya doa Bapa Kami yang kita ucapkan menjadi sarana latihan untuk hidup di dalam kerajaan surga nanti. Orang yang tidak hidup sesuai dengan format doa Bapa Kami adalah orang-orang yang tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi sangatlah tepat kalau dikatakan bahwa doa Bapa Kami merupakan cara memformat ulang kehidupan manusia yang tidak sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Doa Bapa Kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan oleh Yesus untuk kita yang mengikuti jejaknya. Oleh sebab itu doa Bapa Kami tidak boleh digantikan yang lain, tidak boleh digantikan yang lain. Dewasa ini banyak gereja mempopulerkan doa Yabes sebagai doa yang terus-menerus disosialisasikan kepada jemaat. Bahkan ada gereja yang menyanyikannya setiap minggu, ya saudaraku. Memang hal ini bukan sesuatu yang dianggap sebagai suatu penyesatan atau kesalahan fatal, tetapi bisa menjadi fatal ketika jemaat diarahkan kepada kehidupan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata. Apalagi dalam doa Yabes termuat kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak sesuai, tidak klop dengan doa Bapa Kami, tidak klop, tidak sesuai dengan nafas atau jiwa doa Bapa Kami. Seperti misalnya dalam doa Yabes memuat kata berlimpah-limpah. Sementara doa Bapa Kami orang percaya diajar untuk meminta secukupnya kepada Allah. Tanpa disadari doa Yabes yang tidak dimaknai dengan benar, membuat kehidupan orang percaya mengalami kemerosotan iman atau degradasi standar hidup sebagai anak-anak Allah, saudara. Kalau Tuhan Yesus memandang bahwa ada doa seperti doa Yabes yang dipandang penting untuk diajarkan, pasti Yesus mengajarkannya kepada murid-muridnya. Tetapi kenyataannya Yesus tidak mengajarkan doa Yabes kepada orang percaya. Mengapa, saudara? Sebab orang percaya memiliki doa sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Barangkali ada orang yang mencoba mengemukakan argumentasinya untuk membela doa Yabes dengan mengatakan
dengan mengatakan bahwa doa Yabes ada di dalam Alkitab. Oh, tentu saja doa Yabes ada dalam Alkitab, tetapi kita harus melihat makna orisinil dari ayat-ayat dalam Alkitab serta latar belakangnya. Doa Yabes bukanlah doa untuk orang percaya, sebab orang percaya sendiri telah memiliki doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Standar hidup orang percaya yang adalah umat perjanjian baru tidak sama dengan standar hidup umat perjanjian lama, saudara. Banyak ayat-ayat Alkitab dalam perjanjian lama yang mestinya tidak bisa dikenakan dalam kehidupan umat perjanjian baru. Mestinya tidak bisa. Memang banyak pelajaran rohani yang dapat diperoleh dari ayat-ayat perjanjian lama. Ada pasti makna yang bisa dipelajari atau diterima. Tetapi bagi umat perjanjian baru, epicentrum atau pusat kebenarannya adalah ajaran dan kehidupan Yesus. Ajaran dan kehidupan Yesus itulah pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran. Saudaraku, usaha untuk mengganti doa Bapa kami dengan doa yang lain bisa dikategorikan sebagai penyimpangan atau bahkan bisa menjadi suatu penyesatan. Ini juga bisa dikatakan sebagai kudeta. Oleh sebab itu kita harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan mempertahankan kebenaran yang diajarkan dan mengenakannya secara konsekuen dan konsisten dalam kehidupan. Mempertahankan kebenaran doa ya Bapa kami yang diajarkan dan mengenakan secara konsekuen ya. Ini harus menjadi prinsip hidup kita, saudaraku. Kebenaran harus utuh atau bulat atau penuh. Kebenaran adalah mutlak dan absolut. Sebagian kebenaran berarti bukanlah kebenaran. Bukan kebenaran berarti dusta. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus harus kita terima secara mutlak dan tidak boleh diubah. Memang yang diajarkan oleh Yesus sangat sulit dikenakan untuk manusia yang masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Tetapi kita harus berjuang untuk dapat melakukannya. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa untuk diselamatkan, seseorang harus berjuang masuk jalan sempit atau jalan sesat. Ya saudaraku, Yesus juga berkata bahwa banyak orang berusaha tetapi tidak dapat masuk. Hal ini menunjukkan tidak mudahnya mengikut Yesus atau tidak mudahnya seseorang mengenakan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus untuk masuk kerajaan surga. Tidak ada, saudaraku, mahkota tanpa salib. Harus ada salib untuk memperoleh mahkota. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Amin.